Ini buku tulisan pertama saya, diterbitkan oleh penerbit ternama Ibu. Dan bukan hanya ini, bukan hanya bestseller. Buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Betul? Di Malaysia juga bestseller. Ini buku kedua saya, ini cuplikan banyak hidup yang saya kagumi termasuk perjalanan hidup saya. Saya dulu anak orang miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Waktu SMP saya cari biaya sendiri. Waktu SMA setiap hari saya nyepeda 46 kilo. Waktu saya kuliah di IPB dulu saya jualan koran. Dan untuk menghemat hidup saya, waktu saya kuliah di IPB dulu saya tidurnya di mes. Ya. Masjid jadi gratis. Ya. Ya. Dan saya makannya jam setengah 1 siang, itu gabungan makan pagi, makan siang dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 79 kilo. Berarti 25 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Makanya kalau anak saya ngeliat foto saya waktu kuliah dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut tulangnya rontok. Dan akhirnya tanya sama ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak ini jelek kurus lagi? Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil. Itu menikahi bapak kamu itu. Cuplikannya di sini. Ya. Makanya kalau saya jalan sama istri saya, teman saya suka ngeledek, Jamil, sorry, kenapa? Wajah kamu itu pas-pasan, matanya Garfield, giginya nggak rata, nggak cakep-cakep amat. Kok istri kamu itu cantik banget? Dulu sebelum nikah dengan dia itu kamu doanya apa? Saya dulu sebelum nikah dengan dia doanya adalah, ya Allah, turunkanlah seleranya. Kan nggak mungkin doanya, ya Allah, gantengkan saya. Yang cocok adalah turunkan. Dan orang yang sama akhir tahun 2012 ketemu saya di Botani Square di Bogor. Tahu Botani Square? Botani Square itu pusat perbelanjaan. Saya sedang belanja sama istri saya sedang mesra gini. Tiba-tiba teman saya bilang, Mil, lu emang gila kan? Kuliah temannya belum nikah, lu sudah nikah. Saya dulu menikah masih kuliah ya. Usia 22 tahun saya menikah. Ya. Sekarang di pusat perbelanjaan istrinya lo gandeng mesra. Ini bukan masalah digandeng mesra. Ini kalau gandengannya lepas, belanja dia. Maka ibu-ibu kalau digandeng mesra suaminya jangan GR. Itu supaya enggak. Dan kita sebagai suami sudah tahu triknya. Oh, ini depan outlet yang disenengin istri. Maka jalannya kita percepat ya. Tapi bulan September kemarin, saya ajak istri saya ke Kuala Lumpur. Saya diundang untuk menjadi pembicara di Malaysia. Begitu setelah saya berbicara, saya ajak jalan-jalan ke mall. Saya gandeng lagi, Dok. Begitu saya gandeng tiba-tiba, aduh Mas, kenapa? Kakiku sakit banget Mas. Lo sakit kenapa? Sepatunya kekecilan Mas. Lo Mama ini jalan-jalan ke Kuala Lumpur kok pakai sepatu kekecilan? Itu depan toko sepatu Mas. Tetap aja laki-laki kalah sama perempuan ya. Ini buku saya juga. Apa? Tuhan inilah proposal hidupku. Saya punya kebiasaan setiap bulan Januari saya pergi umroh. Besok Minggu saya berangkat. Ya. Keluarga saya aja. Dan apa yang saya lakukan di sana? Sebelum berangkat ke Tanah Suci saya membuat proposal hidup kepada Tuhan. Nanti di sana doanya cukup pendek-pendek. Ya Allah, inilah jalan hidup yang saya akan tempuh. Kalau dengan ini Engkau semakin menyintaiku, bantu aku. Kalau dengan ini keberadaanku memberi manfaat buat orang-orang di sekitarku, bantu aku. Tapi kalau dengan ini Engkau murka kepadaku, keberadaanku membebani orang-orang yang menyintaiku, berilah petunjukmu kepadaku. Kan doanya cukup begitu. Ya. Sampai teman saya yang umrah pernah nanya, Pak Jamil, apaan tuh? Proposal. Doa aku pakai proposal. Supaya Allah tahu saya serius. Boleh nggak saya lihat? Boleh. Begitu kan? Boleh nggak saya pinjam? Saya bawa ke hotel? Boleh. Dan besoknya begitu berdoa, dia sudah mbak proposal. Dan saya senang kenapa? Januari tahun 2009 dia telepon saya, Pak Jamil saya sudah cek jadwal Anda ke sekretaris Anda kosong. Saya sudah belikan tiket pesawat ke Garuda ke Batam. Silahkan terbang ke Batam. Begitu sampai Batam, langsung dia peluk saya. Pak Jamil terima kasih. Karena proposal hidup yang saya tulis atas inspirasi dari Pak Jamil sudah terrealisasi. Ya. Dan akhirnya saya tanya, saya lupa proposal Anda waktu itu apa sih? Saya ingin punya 3 perusahaan di Singapura, saya sudah punya. Saya ingin punya 17 perusahaan di Kepulauan Riau, saya sudah punya. Dan sebagian dari keuntungannya itu digunakan untuk menolong orang miskin, sudah saya lakukan. Yuk kita buat proposal lagi. Ya. Jadi saran saya pulang dari sini, buat proposal hidup. Gak tahu caranya, beli bukunya. Ya. Yang ini juga bestseller. Buku ke-6 saya judulnya hanya On. Tolong jangan ditambahin klinik di belakangnya. Yang intinya kalau Anda ingin move on, Anda harus punya 4 on. Vision, action, passion, collaboration. Ya. Ya. Yang ini buku yang saya tulis dengan besan saya, anak saya dan menantu saya. Jadi waktu itu anak saya pulang dari Berlin, dia kuliah di Jerman, sampai Indonesia bilang, Pak, Bapak kan tahu saya nggak mau pacaran. Terus tolong saya carikan istri. Oke, kamu mau cari istri yang seperti apa? Saya ingin cari istri yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu cari istri hafal Quran, kamu juz am aja gak hafal? Nanti kalau suruh jadi imam sholat di rumah gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya Pak. Gimana strateginya? Sholat maghrib, isya subuh, saya di masjid. Dur asar di rumah kan gak bersuara.
Dan alhamdulillah anak saya dapat istri yang hafal Quran. Ya. Nah waktu mereka menikah, kami nyusun buku ini. Dan buku ini juga cocok buat jomblo. Ya. Ada yang masih jomblo sini? Yang masih jomblo bisa minta tolong saya. Saya sudah menjodohkan 26 pasangan. Benar, sedang mencari mangsa ke 27. Prinsip nyari jodoh itu gampang. Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin gak mau. Gak ketemu. Dan buat yang masih jomblo, ingat pantunnya Ridwan Kamil. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Ya, bahkan ada lagu buat jomblo kan. Sabtu malam ku sendiri, Minggu malam sendiri lagi, Senin malam masih sendiri, sampai Jumat. Nah, nanti Sabtu diulang lagi. Ini buku saya juga bestseller, ini juga bestseller, dan buku terakhir saya Speak to Change. Ngomong itu yang mengubah, ngomong jangan asal ngomong. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Ya. Maka kalau Anda mau presentasi meyakinkan orang, hei gabung di bisnis Anda, maka presentasinya yang change, yang mengubah. Jangan asal gedabrus. Gedabrus itu ngomong doang. Ya. Harus kemudian sesuatu yang memberikan perubahan. Kenapa? Karena ketika kita mengajak orang untuk kemudian berkembang, bukan semata-mata untuk kita, supaya mereka tumbuh, berkembang, maju. Sepakat? Setuju? Dan alhamdulillah orang yang dulu dilecehkan bahwa anak wong melarat-larat dari insinyur pertanian. Ternyata bisa menjadi insinyur pertanian. Kenapa? Pertanyaan ini berikut. Apa yang membedakan anak desa kaya dan anak desa miskin? Anak desa miskin punya dream. Anak desa kaya tidak punya dream. Dan apa yang terjadi? Anak desa miskin sekarang berdiri di panggung ini dan anak desa yang kaya yang melempar saya pakai bambu sekarang menjadi buruh tani di Lampung. Dream kelihatannya sederhana, tapi mempengaruhi banyak orang. Maka kalau di rumah saya, setiap anak yang sudah SMA wajib nyusun dream. Anak saya yang pertama dreamnya, saya ingin menjadi penulis kelas dunia yang menulis dan mengajarkan tentang cinta. Ya. Dan buku pertamanya sudah keluar, Ketika Dira Jatuh Cinta Antara Hanover dan Cordoba. Itu tulisan dia selama dia berpetualang di Eropa. Anak saya yang kedua waktu SMA, saya ingin menjadi CEO di perusahaan saya sendiri, yang dengan itu saya akan mendirikan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi di Indonesia gratis buat orang miskin. Ya, saya langsung bilang, oke nak, latihan dari sekarang nak. Gimana caranya Pak? Jadi ketua OSIS kamu. Berat Pak. Kenapa berat? Yang maju ketua OSIS Pak ada anak pengusaha besar, ada anak orang terkenal Pak. Dikira bapak kami ini gak terkenal Pak. Kenapa bapaknya terkenal? Bapaknya sering muncul di TV, bapak juga sering muncul di TV, Metro TV sudah, RCTI sudah, Trans TV sudah, TV sudah, yang belum tinggal Space Tune aja bapak. Space Tune itu TV anak-anak ya. Dan akhirnya dia bersaing menang, ya. Dan akhirnya dia bersaing menang 84%. Begitu menang, ya, nak bisnis kamu gak boleh ditinggalin. Saya punya anak 5, 3 laki-laki, yang laki-laki kita punya kesepakatan. Begitu kuliah tingkat 2 semester 2 gak boleh minta uang dari orang tua. Malu! Sudah kuliah masih minta uang dari orang tua. Ya. Oke, itu silakan teman-teman. Akhirnya saya, ya Pak, ya nanti kalau kemudian saya ke sekolah, iya ketua OSIS ya bisnis ya nanti gak dapat ranking. Walah, jadi CEO gak harus ranking. Ranking itu kalau mau jadi dosen. Jadi peneliti, kalau jadi CEO gak harus ranking. Teman Bapak ada yang kuliah IP-nya 4,0. Semester ini 2,0, semester depan 2,0. Di jumlah 4,0. Sekarang jadi CEO di Vietnam nak. Dan akhirnya dia bersaing. Untuk anak kelas 2 SMA setiap bulan dapat keuntungan 2,9 juta, lumayan dong. Dan ya. Dan begitu bagi rapot bener, ranking 23. Dari 24 siswa. Akhirnya saya bilang gini, nggak apa-apa ya nak, yang penting bukan paling bontot. Setidaknya ada satu orang lebih buruk dibandingkan kamu. Kira-kira begitu naik kelas 3 rankingnya naik nggak? Begitu naik kelas 3 ranking 9. Dan beberapa bulan sebelum ujian nasional dia nemuin saya. Dia ngambil saya kadang bapak kadang babe. Ada Pak? Kan babe tahu saya ingin jadi CEO kelas dunia. Terus boleh dong pergaulanku internasional. Maksud kamu boleh dong kuliahku di Jerman. Boleh nak, syaratnya satu, kamu lulusan terbaik. Berat kenapa berat sayang? Lah kan babe tahu, saya SMP-nya sekolah alam. Sekolah alam itu kan gak pernah belajar. Kerjaannya outbound terus. Waktu aku pindah ke SMA itu ulangan dapat 2, 3. Kalau gurunya nerengin gak ngerti, aku tanya apa jawaban gurunya, ya ampun Asa. Anak saya itu namanya Asa. Ini kan pelajaran SMP, masa kamu gak ngerti? Masa sekarang seharus ranking 1, yang bener aja dong Kalau gitu ranking 3 nak, berat juga Gimana kalau ranking 5 Deal or no deal? Deal, salaman. Begitu Pungman, ranking 5. Maka anak saya yang kedua ini alumni Berlin. Ya.
Dan ketika anak saya di Jerman, yang satunya di Hannover, yang satunya di Berlin, saya nggak pernah nanya dia, nak kamu lagi belajar gak? Nak, pasti dia lagi belajar. Kenapa? Karena dia punya dream yang mau diraih. Ya. Tidak asal kemudian, yang penting kuliah, rumah, mobil, kampus, kampus, mobil, rumah, mobil, kampus. Dia punya impian. Bahkan saya baru tahu bahwa impian, kalau punya impian itu menyembuhkan penyakit, menjadi terapi. Dari mana saya tahu? Anak saya yang paling bungsu, IQ-nya cuma 90. Sampai usia 3 tahun nggak bisa ngomong. Kalau di rumah saya berdua sama dia saya pusing. Kenapa? Apa yang diomongin saya nggak ngerti. Misalnya harusnya minta susu, ngomongnya apa? Harusnya kan cucu. Dia atau dia kalau dia bilang, nih, apa nak? Bapak nggak ngerti. Nih, bapak nggak ngerti saya. Nih, bapak nggak ngerti saya. Dan kalau saya ngomong sampai 3 kali nggak ngerti, dia nyari tembok dan kemudian kepalanya dijedudin ke tembok. Maafin bapak nak, bapak nggak ngerti nak, maafin bapak nak, bapak nggak ngerti nak. Dan saya masukkan sekolah, ranking 19 dari 19 siswa. Dan gurunya kemudian manggil apa? Pak Jamil, mohon maaf, anak bapak ranking 19 dari 19 sudah, nggak apa-apa. Di rumah saya ranking nggak penting. Bukan itu maksud kami pak. Maksudnya apa? Anak bapak selisihnya dengan ranking 18 jauh. Artinya apa? Anak bapak tidak cocok sekolah di sini. Tolong sekolah di Kebutuhan Berputus. Enggak. Beri waktu saya. Saya akan kemudian menterapi anak saya. Dan nanti kalau nggak naik kelas baru saya pindah. Please kasih waktu saya. Janji ya pak. Kalau nanti kemudian nggak naik dipindah. Baik. Dan saya baru tahu ternyata salah satu terapinya adalah punya dream. Dan akhirnya anak saya yang paling bungsu itu punya dream. Walaupun di rumah saya harusnya ngomongnya SMA, tapi demi terapi dia saya percepat. Oke, kamu baca dreamnya pak. Namaku Julfikar Abdurrahman. Mimpiku, dreamku, aku ingin menjadi penjaga gawang Manchester United yang hafal Quran. Wih, kaget kita. Gak nyambung ya. Ditanya sama kakak-kakaknya, bang, bagaimana ceritanya kamu menjadi penjaga gawang MU? Abang anak bodoh, abang gak terlalu pinter. Tapi abang ingin membahagiakan bapak. Bapak kan penggemar MU. Walaupun sekarang kalahan melulu sih waktu itu. Tapi kalau nanti abang penjaga gawangnya, abang susah dibobol. Dan waktu itu bapak nonton di TV. Hore, anakku hebat. Hore, anakku hebat. Abang ingin membahagiakan bapak. Terus kenapa kamu ingin hafal Quran? Kata Bu Guru, kalau aku hafal Quran, nanti aku di surga bisa ngasih mahkota buat bapak sama mama. Ijul anak bodoh, tapi Ijul ingin ngasih mahkota buat bapak sama mama. Maka setiap hari kerjanya main bola, sama menghafal Al-Quran. Dan akhirnya saya keluarkan dari sekolah, kenapa? Karena setiap ulangan selalu Maka saya bilang sama istri saya, kita salah ngasih nama anak kita. Seharusnya namanya bukan Muhammad Julfikar, tapi namanya Herman. Laki-laki yang spesialis di hair. Akhirnya nak, dari kabar kamu setiap ulangan keluar. Terus sekolahnya sama bapak, homeschooling. Sekarang homeschooling, karena dia mau jadi pemain bola. Saya carikan pelatih sepak bola, khusus penjaga gawang. Dan begitu ketemu pelatihnya saya nanya, gimana? Anak saya bisa menjadi penjaga gawang nasional? Bisa pak, dia bisa gantiin Kurnia Mega. Dari mana anda tahu? Refleksnya bagus pak, tinggi badannya oke. Dan semangatnya juga oke. Oke, gimana kalau menjadi penjaga gawang MU? Ah itu beda pak. Hanya begitu pulang latihan saya bilang sama anak saya di mobil saya peluk. Nah bapak sudah ngomong sama pelatih kamu nak. Kamu bisa menjadi penjaga gawang nasional nak. Kamu menjadi penjaga gawang nasional nak. Bener pak, bener. Sungguh pak, sungguh bapak ngomong sama pelatih kamu. Langsung dia meluk, saya nangis. Doain ya pak, aku bisa membahagiakan bapak. Aku ingin menjadi penjaga gawang pak. Iya nak. Kalau nanti kamu nak, gak bisa menjadi penjaga gawang Manchester United, MU, paling tidak kamu bisa menjadi penjaga gawang MU yang lain, Madura United. Dan sekarang anak yang dulunya IQ-nya 90, gak percaya diri, sekarang dia sudah percaya diri. Kenapa? Dream. Jangan sampai anak anda punya dream, bapak mamamu orang susah. Gak usah tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Justru dream itu harus juga. Sepakat? Setuju?